Oke guys, kita langsung lihat bagaimana pertarungan yang akan terjadi untuk game yang kedua guys ya, antara biru versus merah nih guys ya. Mandi setengah kali sehari, Ben Bruno katanya deket Mars sampai rumah gua. Waduh, agak serem ya. Agak serem ya Sako, kayaknya punya jurus waktunya pertunjukan telepati kah? Bruno di ban bang, harusnya di ban sih guys. Soalnya tadi hero-nya, hero Bruno itu bahaya banget sih guys. Kalau misalnya dia yang bisa mainin kayak Bang Insen tadi ya, itu bahaya Selalu ada banget. cara untuk membalikan keadaan. Itulah mengapa aku cinta sepak bola. Malah di pick bro. Arus waktu tidak menunggu siapa. Tahu dasar Kalimantan kayaknya kowe. Waduh. Aku datang ke neraka karena Main setan-setanan kayak ini bejir. Raja Yama harus Granger gemetar setara ketakutan. Bruno katanya. ketenaran. Tapi di Hal yang tempatku kayaknya sangat jarang mencolok. guys. Biasanya Granger dijadiin hyper ya. Hyper kayaknya guys. Kamu sedang menghadapi keramaian. Hayabusa, siap. Aku Jawa, kau Sumatera, hei Anda. Cinta dan harapan. Angela enggak tuh guys, di band guys. Wah nggak mau ada link sama Angela ya teman-teman ya. Aku tidak pernah berhenti berjalan. Your team is picking. Ada Masilda ternyata juga di pick, sehingga harusnya ini ngebuat dari teman-teman tim merah tinggal XP sama mid lane. Parsha kah? Parsha jarang. Parsha juga salah satu hero yang jarang di pick guys. Harit nggak mau ke Harit. Waktunya Your balas team is dendam. picking. Edora. Edora sama apa nih? Tinggal sama Roam nih ya. Cuma Rixin kalau misalnya bisa jadi Roam juga OP juga nih guys. Carmilla kah? Kamu seharusnya malu karena tidak mempercayai dirimu sendiri. Carmilla. Igeral. Demi kemuliaan. Shadow pick ya. Your team Glow is Hyper picking. enak katanya. Glow Hyper gitu. Emang kalian pernah ngeliat guys? Glow Hyper guys. Aku sih belum. Solin auto pakai lapu-lapu ini guys, atau nggak Yuzong nih. Kita lihat ya. Yuzong sebenarnya oke sih buat. Negeri ini adalah Kan tanah sudah air aku kita. bilang ya. Dan negeri ini akan Jilong, menjadi kuburan kalian. Oke, let's go. Kita akan coba masuk game yang kedua, guys. Biru versus merah. Siapakah yang akan memenangkan untuk sebuah gamenya? Di match yang kedua kali ini kita akan langsung lihat saja, guys. Teddy ulti angin. Waduh. Teddy itu yang namanya Direct. Ryuma kayaknya namanya yang manca ya. Oh. Kayaknya mereka kayaknya kakak adik ya. Mereka kayak kembar kah? Oh, ini udah dapat apa ini, guys? MCL kah? Oh, MCL ya. Let's go, kita akan coba lihat aja pertarungan yang akan terjadi dari pasukan tim biru versus pasukan dari tim merah. Untuk di match yang kedua kali ini, kita akan lihat siapakah yang akan berhasil memenangkan sebuah matchnya. 5 seconds till the enemy reaches Dan the Isak battle. mencoba untuk memakai Hero Patrick, langsung mencoba untuk ke area atas, berhadapan dengan serang Witch. Beriksin masih terdiam, apakah ada sebuah masalah? Di saat Manca pun terlihat sedang mencoba untuk langsung mengamankan sebuah Ores Buff di sana. Masih ada sebuah penekanan yang kini akan dilakukan dengan satu bar hook yang langsung dikeluarkan. Manca terlihat kesulitan, namun pengambilan karena sebuah Ores Buff pun sepertinya masih cukup cepat untuk bisa terjadi. Dan Naiseki berhasil mengambil sebuah Ores Buff sehingga kita lihat langsung menuju ke arah sebuah Purple Buff untuk kali ini. Ini kostum biasa guys. Alex pun juga masih berhati-hati, nggak mau terburu-buru, mencoba untuk melakukan platingan di area tengah. Biasanya sepatu untuk melakukan pertempuran di bagian atas juga akan dilakukan di sana karena Isak
Bersama Den, kini mulai mencoba untuk memberikan sebuah pressure sepertinya di sana. Dengan persiapan yang juga harus terjadi dengan pengambilan karakter yang akan dilakukan pasukan dari merah. Apakah cukup baik untuk bisa melakukan pengambilan di saat seorang Wiz pun masih tertahan? Mencoba untuk melakukan lagi sebuah platingan dengan perlahan ya. Menunggu dengan seorang Direx yang mungkin bisa memberikan dorongan. Sementara kalau kita lihat di area bawah pertarungan di bagian XP lane antara Solin dan juga seorang Rixin belum terlalu ketat terjadi. Sama-sama masih berhati-hati dan masih mencoba untuk mengamati ya. Di saat Neseki juga berhasil untuk mendapatkan sebuah buff tambahan lagi. Mencoba untuk memberikan kaplatingan terlebih dahulu ke arah tengah. Di saat sebuah penyerangan terjadi di bagian atas dan tarikan berhasil terkonek. Namun Tesla pun digunakan untuk bisa kabur, tapi harus terkena sebuah walasit. Dari sana Isak yang berhasil membuka pengambilan untuk yang pertama kali. Bahkan sayang sekali ada satu orang pemain yang juga harus tertumbangkan di sana. Direx juga harus dijadikan sebuah pengambilan bersama Neseki yang juga berhasil untuk menumbangkan tumbangan di area bawah dengan hilangnya seorang viral di sana, dan ini ngebuat sangat-sangat kokohnya ya pasukan dari teman-teman tim merah untuk di area early game-nya ya. Early game-nya mereka berhasil untuk dapetin 3 pick off guys, dan belum bisa sama sekali tumbang ya. Ini bagus buat awal dan bisa ngebuat pasukan dari tim biru sepertinya dalam bahaya ya. Aplikasi sebuah total yang juga kali ini sepertinya akan mencoba dipersiapkan dan mencoba untuk memberikan sebuah efek zoning. Tentunya bersama dengan Solin yang juga kini mungkin bisa membuka sebuah Brave Fighter untuk bisa nanti memberikan backup lebih dengan pertarungan yang mungkin bisa terjadi. Namun Glow pun dari seorang Rixin pun masih menunggu-nunggu kembali, nggak mau terburu-buru, bahkan harus melakukan sebuah platingan tambahan. Kines pun masih terjadi di bawah, sementara kita lihat pengambilan kartalnya pun mulai dimulai. Namun Isak pun harus kini hilang. Berhasil dimakan oleh seorang pemain di area top lane. Dan akhirnya menjadi pick up pertama untuk pasukan dari teman-teman tim merah, yang malah berhasil juga mendapatkan sebuah total dan mencoba untuk memulai juga satu buah pergerakan tambahan. Tapi Rixin pun terkena shadow kill bersama dengan satu buah Brave Fighter. Ada sebuah Vira Aesthetic yang juga terjadi, namun Neseki pun gagal untuk bisa selamat bersama Direx yang juga kini tumbang. Triple kill dari seorang Alex pun didapatkan. Luar biasa. 4 orang pemain dari pasangan tim biru pun harus dijadikan sebuah korban dan membuat pasukan dari tim biru pun hanya menyisakan seorang Witch yang tadi nggak ikut dalam pertarungan ya. Lebih memilih untuk bisa mundur, dan kayaknya itu bisa menjadi jalan terbaik untuk seorang Witch bisa bertahan dari sebuah eliminasi, karena mungkin saja bisa terkena wipe out ya untuk yang pertama kali dari teman-teman tim biru. Tapi bisa juga tadi berdampak lain ya. Mungkin dengan adanya seorang Witch bisa menjadikan pasukan dari tim biru nggak kehilangan cukup banyak pemainnya. Namun Isak mencoba memanfaatkan langsung sebuah pengambilan turret yang ada di atas. Mencoba untuk mengclear dengan cepat, dan juga outer turret kini mulai dihancurkan. Apalagi dengan shield yang juga udah mulai terlihat hilang ya. Ini akan menjadi kekuatan yang bagus untuk Isak agar level ke-6 sudah berhasil untuk didapatkan. Dan kini akan mencoba untuk mencari sebuah keuntungan dengan Den yang mencoba untuk membuka sebuah vision di sana. Direx pun berhati-hati dengan dorongan yang hampir saja terjadi. Namun Viral dan juga beberapa pemain lain mencoba untuk bersiap lagi dalam melakukan pertarungan. Siapakah yang kini akan berhasil untuk teramankan? Tentunya akan mencoba untuk mempersiapkan sebuah inisiasi agar bisa mendapatkan pemain tentunya ya. Nah, kini satu buah flicker sudah berhasil dikeluarkan bersama Rook yang juga berhasil terkonek. Lodihan pun dikeluarkan dan membuat seorang Wiz pun dalam ancaman. Thunderward juga sempat dibuka, tapi seorang Isak pun gagal untuk bisa diamankan di sana. Begitu juga seorang Direx yang juga harus kini hilang di area tengah. Neseki mencoba untuk lebih melakukan sebuah follow-up lain karena seorang Viral yang harus terkena sebuah eliminasi. Tambahan dari Pico pun terjadi buat pasukan dari tim merah di match yang kali ini. Dan ini ngebuat pasukan dari tim merah udah semakin kuat banget dari segi pengambilan pemainnya ya. Dan menurut gue sih ini bisa jadi sebuah kesempatan buat ngambil turtle yang kayaknya teman-teman dari tim merah bisa untuk ambil nih ya. Dengan efek zoningnya juga saat ini sedang mencoba mereka tekankan Direx dan mencoba membuka sebuah dorongan, mencoba menyelamatkan seorang Manca yang memang sangat-sangat membutuhkan pengambilan buff. Karena dari segi level kalau kita lihat udah mulai ada perbedaan ya. Dan sobat dilepaskan mencoba untuk memberikan sebuah pengambilan karena sebuah turtle, tapi sepertinya masih sulit untuk bisa dilakukan karena zoning yang begitu cepat dan begitu kuat membuat pengambilan turtle pun berhasil diamankan oleh seorang Neseki kembali. Bahkan Manca pun harus kehilangan sebuah retributionnya. Rixin pun mencoba terkena gempuran, gak berhasil selamat dan membuat seorang Rixin pun dalam bahaya. Hilang sudah di sana.
dan menjadikan tempat di mana pasukan dari tim merah pun berhasil untuk mendapatkan lagi sebuah pick off-nya di sana. Dan ini akan menjadi sebuah kekuatan yang besar tentunya untuk bisa mengamankan turretkah di area tengah sana. Manca terlihat harus melompat-lompat dan DRS pun masih terus mencoba menahan. Wismo mencoba mengcover, tapi lihat pengambilan ke arah sebuah purple-kah juga akan terjadi. Reset implosion berhasil dilakukan dan Vida Strike pun dilakukan lagi. Dan Liberate Passion jadi sebuah dukungan yang cukup kuat untuk bisa membuka sebuah double kill. Luar biasa. Kita lihat pasukan dari tim biru pun harus kehilangan beberapa pemain. Phil mencoba untuk ke bagian atas, menunggu sepertinya mencoba untuk membantu seorang Witch yang sepertinya memang haruskah merelakan sebuah penghancuran. Karena turret yang ada di area tengah belum ada dukungan yang cukup kuat untuk bisa memberikan inisiasi di sana. Namun Viral masih dengan dukungannya mencoba untuk mencari sebuah kesempatan di saat seorang Witch pun harus tumbang. Viral pun juga seperti dalam ancaman mencoba berganda satu buah flicker, namun gagal terselamatkan. Tadi dengan satu buah tembakan berhasil membuka lagi sebuah pengambilan Ishak. Turret yang akan mendapatkan keuntungan besar. Apa dengan dua turret yang udah berhasil didapatkan langsung oleh pasukan dari teman-teman tim merah? Apa dengan satu turret lagi ya? Ini 3 inner turret yang ternyata jadi penghalang pasukan dari teman-teman tim merah untuk bisa masuk ke bagian dalam kali ini ya. Mid biru nge-troll kayaknya katanya. Wah iya kan nge-troll kah? Jangan nge-troll guys. Kalau nge-troll kita ban loh guys. Jadi kan harus follow katanya. Kalau pengen ikutan harus follow. Halo Bang Keong, welcome. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Masih mempersiapkan sebuah pertarungan. Kita lihat Dan mencoba untuk membuka sebuah hook, tapi dorongan dan juga implosi sempat terjadi. Namun Brave Fighter pun terbuka, langsung mencoba mengamankan seorang Wish yang terlalu sendirian. Bersama Ishak yang juga ternyata malah berhasil diamankan. Vira pun juga tumbang. Misalkan seorang pemain dan Manca pun juga haruskah diamankan. Darius pun mencoba untuk menjadi sebuah bantuan, tapi tertarik lagi seorang pemain, membuat Rexin pun dalam bahaya. Masih mencoba kabar dengan Darius Karta berhasil malah terkena mega kill dari seorang Solin di sana yang begitu luar biasa, mendapatkan 4 pick off dan belum sama sekali tumbang. Kita lihat penghancuran ke arah tengah pun dengan satu Vida Isaac pun juga kembali menelan bencana. Apa yang tersisa 3 orang pemain dari pasukan tim biru dan ini bisa jadi masalah. Mencoba untuk melompat ke bagian belakang, tapi Solin pun terkena serangan. Wish pun masih kebingungan, masih mencari peluang, namun platingan pun masih terjadi. Dengan fokus yang harus dilakukan untuk bisa melakukan sebuah platingan di area bawah lagi. Pengambilan ke arah bola lava golem juga terjadi, tapi lihat pengambilan ke arah Lord pun mulai dimainkan oleh pasukan dari teman tim merah yang akan mencoba untuk mengambil kesempatan di arah atas sana ya. Dengan zoning yang juga tentunya akan mencoba untuk mereka perkuat. Ini bakal membuat Lord pertama akankah berhasil diamankan oleh pasukan dari tim merah, di saat pasukan dari tim biru baru dapetin 3 pick off aja ya. Mereka baru dapetin 3 pick off dan belum bisa cukup banyak ya menelan korban buat pasukan dari tim merah. Dan konsil harus terjadi dan mencari peluang untuk bisa melakukan sebuah serangan. Namun dorongan pun juga terjadi bersama dengan satu bosan tekan. Wish berhasil membuka pengambilan untuk yang pertama kalinya. Bersama dengan mengejarkan seorang Ishak, tapi Blodian pun malah berhasil digunakan membuat seorang Viral pun harus tertumbangkan. Bersama dengan Glue dan satu orang lagi, Manca pun harus mencoba untuk kabur di saat seorang Wish pun masih menunggu di bagian atas dan sepertinya akan mencoba untuk mencari peluang untuk bisa mengambil sebuah Lord kali ini. Dengan kesempatan yang terjadi tentunya akan gak mau untuk disia-siakan. Berikan sebuah pintu terbuka dengan seorang Alex yang harus mencoba untuk diamankan di sana. Anda melihat dan baru mencoba mengejar. Wish pun mencoba untuk kabur dengan darah sekarat. Aru pun berhasil terconnect. Wish gagal selamat dan ngebuat pasukan dari tim pun harus kehilangan gold laner mereka. Namun memang harus juga merelakan bahwa mid laner mereka juga harus menunggu untuk kembali respawn, tapi pengambilan Kara Lord belum terjadi. Mereka sepertinya masih mencoba untuk menahan nanti dulu, tapi seorang Naiseki harus berhati-hati. Mereka punya seorang Edora yang bisa ngasih efek kuat dari segi burst damage ya. Dan bisa jadi ancaman banget kalau misalnya Naiseki mencoba untuk memaksakan sebuah pertarungan yang harusnya memang nggak dilakukan ya. Dan persiapan untuk melakukan war akankah juga kini yang dilakukan? Perhatikan masih dimainkan. Rixin melakukan fokusnya. Bersama dengan persiapan juga ke arah seorang Ishak yang mungkinkah bisa membuat pasukan dari tim merah pun kesulitan di sana. Namun lihat mencoba untuk membuka lagi sebuah opsi di area bawah dengan harus melakukan sebuah clearance untuk bisa menjalankan weaponion di area bawah.
Chris masih dimainkan, tapi lihat bahwa orang pemain dari pasukan teman-teman tim kedua tim pun tumbang. Namun montek pun terjadi. Chris mencoba untuk mengcover, tapi dia serang dan pun mencoba untuk mengejar K kembali. Di saat sebuah rapati sempat terjadi, namun gagal untuk bisa mendapatkan pemain. Namun kita lihat di arah lain, Rixin pun juga seperti dalam ancaman. Mencoba dikejar K di saat sebuah shadow kill pun berhasil masuk, membuat Rixin pun dalam bahaya. Namun sebuah sontekan dan juga tap sobat pun juga langsung dikeluarkan. Bersama dengan satu bom latihan. Seorang Manca pun mencoba untuk pulang, mencoba untuk hindar dari sebuah rapati yang hampir saja mengenai dirinya, yang membuat Isak hampir saja mendapatkan poin kill ke-8-nya. Namun terlalu jauhnya serang Manca. Ini juga dari sebuah masalah. Abai hampir saja terkena tarikan yang juga mencoba dikomitkan oleh serang Den, dan Manca pun masih mencoba survive. Pelatihan pun masih harus dilakukan dari bawah dan mencoba untuk kabur dengan darah yang mulai tipis. Seorang Alex pun mencoba untuk juga membantu, tapi Aruk dari serang Den pun gagal untuk masih mengenai dan masih berhasil selamat ke area belakang. Pasukan dari tim biru pun masih berhasil pulang ya. Dan pasukan dari tim biru yang lain mencoba untuk memberikan cover, tapi lihat bahwa seorang Bruno terhadap kali sedang mencoba untuk kabur dari sebuah masalah yang mungkin bisa terjadi juga untuk arah dirinya ya. Nah, persiapan untuk bisa ngambil Kara Lord masih belum terbuka, dan Onyx memang harus bisa lebih berfokus ya untuk sekarang sih. Apalagi dengan pasukan dari tim biru yang kali ini mencoba untuk mencari peluang, yang mencoba untuk bermain-main di arah sebuah zoning Lordnya kali ini. Penyerangan dari seorang Darius pun terjadi, tapi Aruk pun hampir saja mengenai. Namun Brave Fighter pun juga terjadi, mencoba memberikan sebuah luka ke seorang Witch yang harus mundur di sana, tapi mencoba memaksakan dengan bantuan seorang Darius memberikan cover, tapi Den masih dengan penungguan dan mencoba untuk mencari peluang ternyata untuk bisa memakan Manca duluan. Karena mungkin kalau misalnya Manca tumbang duluan ya, ini bisa ngebuat pasukan dari teman-teman tim merah akan dengan sangat mudah ngambil Kara Lordnya, karena mereka tanpa seorang jungler ya. Namun Manca ini mulai perlahan masuk, masih bersama satu penetrasi bersama Vida Estek dan Isak bahkan berhasil melakukan sebuah double kill. Nesik pun juga berhasil untuk mengambil sebuah Lordnya di game kali ini, dan sayang sekali Alex pun juga terkena eliminasi, dan sebuah rapati pun gagal untuk bisa mengenai seorang Rixin yang berhasil pulang, tapi Wiz gak diselamatkan bersama dengan seorang Viral yang juga kini dalam ancaman, dan masih berhasil pulang, mencuri kejar dan gak punya darah yang cukup kuat untuk bisa bertahan, dan mega kill pun terjadi. Ini kayaknya si Viral ada aneh-aneh gitu guys. Evans nge-troll itu bang, bukan nge-troll sih guys, cuma aku kurang tahu juga sih kayak gimana mereka ya. Gitu balik nih bang, kalau mau ikutan bisa. Pesan buat mod biru, jangan mentang-mentang VP, jangan gitu, kasihan timnya yang mau main malah jadi nggak mood katanya. Kita lihat dengan sebuah penghancuran yang juga kini akan dilakukan di tengah dengan sebuah base yang akan dihancurkan. Defense dari pasukan tim biru pun masih harus dilakukan, dan kita lihat Nasi kalau sepertinya masih berhasil dengan cukup baik untuk terjadi. Namun Rixin masih mencoba untuk mundur lagi. Walaupun mencoba memberikan sebuah efek stun, tapi gagal untuk bisa berbuat lebih. Karena memang dengan pemain-pemain yang masih utuh ya dari pasukan tim merah, ini ngebuat pasukan dari tim biru bakal kesulitan ya. Mereka nggak bisa ngelakuin penyerangan yang cepat juga buat ngambil beberapa pemain yang mungkin udah out dari posisi ya. Cuman dengan sebuah penghancuran yang kini mulai akan dilakukan, sepertinya masih cukup bisa ditangkal dengan baik oleh pasukan dari teman-teman tim biru ya. Meskipun di area bawah juga harus dihancurkan, karena memang mereka juga masih berfokus buat mainin teamfight ya. Kalau misalnya mereka sendiri-sendiri, takutnya ada pemain yang malah harus diamanin ya. Ya itu bisa jadi masalah buat pasukan dari tim biru. Dengan masih mencoba untuk memberikan senggolan-senggolan Hayabusa dari seorang Neseki, hampir saya terkena dorongan, tapi Aruk pun sempat dimainkan dan masih mencoba untuk menjalankan lagi sebuah platingan. Clearance pun masih terjadi. Derex pun mencoba untuk mundur lagi dengan clearance yang masih harus dilakukan lagi, dan pasukan dari tim merah perlahan mulai masuk bersama dengan Solin yang juga kini akan mencoba untuk membuka satu Brave Fighter. Berhasil membuka penyerangan duluan dengan pasukan dari tim biru yang mungkin bisa diamankan, dan dorongan dari sang Derex pun hampir saja berhasil mengenai pemain. Nah, melihat bahwa seorang Rixin pun harus serahkan eliminasi dengan Viras yang juga terjadi memberikan efek zoning, bahkan tertarik langsung. Derex pun tumbang dan double kill pun juga berhasil terconnect. Yang pun dimainkan dan double kill dari sang Isak pun juga berhasil untuk dibuat, dan wipeout pun terjadi sehingga pengembalian kemenangan harus malah terjadi untuk pasukan dari teman-teman tim merah dengan berhasilnya mengalahkan pasukan dari tim biru untuk di match yang kedua ya. Wah gila guys, merah bener-bener mendominasi ya.
Apa dengan Ishak yang malah berhasil melakukan 13 pick off dan hanya tumbang 2 kali aja ya. Bersama dengan 7 assist yang juga berhasil dibuat dan luar biasanya ya, didukung dengan sangat juga baik oleh Alex dan Solin dan juga Neseki. Nggak ada masalah yang cukup kuat untuk bisa membuat mereka kesulitan ya. Dan ini bisa jadi pelajaran berharga buat teman-teman dari tim biru tentunya, dengan 3 coklat yang harus juga mereka dapatkan, dengan Direx yang coklat, Viral juga coklat, Rixin juga coklat. Ini karena drop pick atau gimana nih guys? Kita lihat dengan 2 silver yang terjadi juga guys, dan waktu yang dibutuhkan 15 menit untuk bisa mengamankan sebuah matchnya di match kali ini guys. Ini juga sebuah statistik yang berhasil terekam dan luar biasa kesempatan dari kedua tim, sama-sama jago sih ya. Cuman emang dominasi memang sangat-sangat berjalan dengan baik oleh pasukan dari teman-teman tim merah ya. Gak bisa mage gue bang, kata Miss Renzi. Kenapa pakai mage? Ikut gak bang, kata Ubah. Bisa gitu KD-nya. Ikut. Itu si midlane-nya nge-troll atau gimana guys? Ikut bang katanya. Kan diambil hypernya bang katanya. Kamu nggak ngomong kak, tapi kak kalau nggak bisa midlane kak. Ngetrol katanya. Permesnya harganya berapa? 4.000, tapi mainnya di 5 atau enggak 6. Berapa koin? Ikut nih bang katanya. 4.000 atau enggak 30 koin. Emang kamu cuma bisa hyper kah? Hei anda, nggak boleh gitu. Hei anda, aku punya ini, nggak boleh gitu ya. Nggak boleh begitu juga ya guys. Ini juga nggak boleh nih kayak gini nih. Harus respect guys. Oke guys, kita lanjut ke game berikutnya, game ketiga ya. Battery padahal OP tapi peminatnya kurang banyak, kata Ishak. Menurut kamu kenapa Sak kurang banyak peminat Battery? Ini sasinya ya teman-teman ya. Dan kita lanjut buat masuk ke game yang ketiga ya. Ini dengan replay yang berhasil terekam, dengan kemenangan yang berhasil terjadi. Karena nggak tahu, ada keselet katanya ada di match ke-5 guys. 5 masih min 2. Pancokat. Ikut Kayus. Oke guys, lanjut.